cek situ deh. Nanti bakal tercepat kembalikan Kalau needle ID cek ini maksudnya resepsionisnya 24 jam Kak? 24 jam. Ada terus berarti ya? Iya. Udah aku tinggal ini apa? Nah, Berarti ditinggal ya Kak? Pak. Jadi ada dua opsi ya, bisa ninggal ID atau deposit. Kalau deposit 100.000, kalau ninggal ID ya KTP kita ditinggal, nanti pas check out diambil. Terus untuk resepsionisnya 24 jam kok. Tuh. Bisa pakai GoPay juga ya. Nih. Ini ada tata cara pakai GoPay. 208 berarti 20 ya? Iya. Deh nih, gini ke bawah. Makasih ya Kak. Oke, jadi kita dapatnya lantai 20 ya nih roomnya. Jadi kita naik lagi satu lift, satu lantai. Oke. Dan ini view-nya. Jadi kita ada di lantai 19 ini sekarang. Tuh. Wow, keren banget. Itu yang kayak kubah ini itu mall ya. Itu Java Mall Semarang. Come on. Push. 20. Tada, kayak gini ya isinya. Jadi ada yang buat masak, ada kompor, terus ada X-house-nya juga. Habis itu wastafel, terus coffee maker, terus ada mini fridge gitu. Terus di sini ada table buat makan gitu, kayak dining table gitu. Udah ada alat makannya juga, 2 set. Kamar mandi. Ini kamar mandinya. Di sini kita dikasih gelasnya gelas plastik gitu sih, aku nggak tahu, nggak akan pakai. Di sini ada dental kit 2, cotton bud, shower cap. Tada. Terus sabunnya mungkin cuma di situ doang sih. Ini showernya. Nih, kayak gini. Roset, ada tisu, itu buat keset ya. Terus dikasih anduk 2. Habis itu ada tong sampah juga. Nih, tong sampah dalam kamar mandi. Terus ini ada stop kontak ya, tapi ini cuman buat cukur aja, shavers only. Jadi buat alat cukur aja. Kita mungkin bisa lihat ini dulu. Wow, tada. Nah, ini dia view-nya. Ini view-nya beda ya sama side atau sebelah yang tadi yang aku bilang ada atap mall itu. Ini jadi sebelah sisinya lagi. Tuh, ini kalau malam pasti bakalan keren banget sih. Bisa kalian buka gini. Terus kalian bisa lihat lampu-lampu kota ya. Sini ada ya. Di sini ada kaca rias gitu. Tuh. Terus TV. Terus ada berangkas juga. Ada tempat duduk gitu. Terus ada lemari nih, lemarinya gede. Jadi kalau kalian bawa barang banyak sih muat banget sih. Di sini banyak kayak storage gitu sih.
Terus di situ, oh ini AC-nya kayak yang tanam gitu ya pakainya. Di situ ada suhu kayak termometer gitu. Terus settingnya pakainya ini, jadi nggak ada remote AC. Nih. Habis itu, ini lemarinya. Ada hanger 3. Nih. Dan isi lemarinya tuh gede banget. Tuh, gede banget. Dikasih sendal juga dan ada telepon. Jadi kalau butuh apa-apa mungkin bisa pakai telepon. Ada kaca. Oke. Dan itu kasurnya. Kasurnya gede banget sih. Itu kayak 2 kasur yang dijadiin satu gitu apa ya. Ini sih ukurannya mungkin 200 kali 200 ya, bukan 180. Gede banget. Hai. Kita mau ngapain? Jadi kita di sini mau staycation aja sih. Cuman escape gitu doang. Bawa tugas-tugas kampus kita. Cari suasana baru aja. Oh iya, terus di sini ada connecting rooms. Ini jadi sebelah ini ada orang ya. Di sini ada connecting rooms ya. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin tentang fasilitasnya kayak gimana. Terus nanti bakalan aku jelasin lebih lanjut sih. Jadi ini gambaran kamarnya aja ya. Nanti aku juga bakalan renang. Jadi di sini dapat fasilitas pool akses juga. Nggak dapat makan. Kan nggak include breakfast. Oke, gitu. Jadi nanti, nah ini tuh nanti kan karena gedungnya beda sama yang hotel. Jadi kalau renang itu kita pindah naik lift dulu, turun ke lantai 5, terus nanti pindah lift yang hotel karena si sky poolnya itu ada di gedung hotel. Jadi nanti kita pindah gitu. Nanti aku tunjukin sih caranya gimana kita pindah lift gitu. Oke, jadi ini aku mau renang ya. Jadi kita naik lift yang tadi lagi. Nih. Kok naik turun coy? Kita turun ke lantai 5 dulu. Ya, ini lift yang tadi. Kita tunggu. Kita ke lantai 5 dulu. Oke, ini kita udah di lantai 5 ya. Di lantai 5 tuh ada kamar mandi, ladies, gents, ada musola juga. Nah, keluar dari lift, kita jalan nih ke sini, ke kiri pokoknya ya. Keluar lift tuh kita ke kiri, terus belok kiri lagi. Tuh. Kita naik ke lantai 30. Jadi kita ganti lift gitu, pindah gedung dulu. Tuh ya, ini kita udah di dalam lift. Jadi hari ini kayaknya ramai banget sih, banyak banget yang renang. Jadi liftnya tadi penuh terus, jadi kita nunggu agak lama. Ini kita langsung naik ke lantai 30. Di lantai 5 nih ya, kita balik lagi ke info yang itu tuh. Terus kita naik lagi deh ke lantai 20 gitu. Jadi
baru bisa kesininya tuh malam karena tadi penuh. Oke, jadi Skypool ini ada lounge-nya juga, dan ini karena malam minggu ada live music ya. Jadi dari tadi itu penuh, banyak anak kecil, masuknya tuh dibatasin, nggak boleh, dan akhirnya aku balik lagi ke sini malam. Oke, jadi kalau malam kamarnya kayak gini ya, terang gitu, lightingnya banyak, jadi nggak serem gitu ya, gelap atau gimana, nggak, karena di sini lightingnya oke, tuh, jadi terang gitu. Terus ya ini pemandangan yang tadi aku bilang kalau malam tuh, jadi kita bisa lihat lampu-lampu kota nih, dari kamar kita. Ini kita cobain masak. Oke, kompornya jalan, exhaust fan-nya juga jalan, berfungsi dengan baik sih. Oke, salah satu minusnya tuh ini ya, spraynya tuh ada stain gitu nih, tapi ini bukan darah sih, soalnya warnanya pink gitu, mungkin spidol atau mungkin cat kali ya. Tapi overall yang lain bersih kok, semuanya bersih dan wangi, maksudnya ya berarti dari laundryan lah ya, at least diganti gitu. Cuman ini ada stain gini. Oke, hello guys, welcome back to Hey Villa. Jadi udah lama banget ya kita nggak bikin video. Nah kali ini tuh kita lagi nginep ya, staycation di Star Apartemen lantai 19 dan 20. Namanya sih kayak gitu ya. Kita book dari Traveloka. Terus di sini kita mau jelasin kelebihan sama kekurangan dari room yang kita booking ini. Kita di sini cuma 1 hari. Terus buat kalian yang mungkin di Semarang, kalian pasti udah tahu ya Star Hotel yang ada Skypool-nya itu di lantai 30. Nah, apartemen ini tuh apa namanya? Ya apartemennya gitu ya. Kalau hotel kan yang bagian hotelnya masih satu lokasi, cuman beda tower gitu. Kalau yang apartemen tuh gedungnya di belakang hotelnya, ya kan? Nah, untuk harganya tuh kita dapat murah banget, sekitar 150.000 per malam untuk kamar ini ya. Nah, caranya gimana? Aslinya kamar ini tuh harganya sekitar 300-an ya. 300-an pokoknya, 320 kalau nggak salah. Aku sempat cek sih, kadangan juga harganya 280. Ya beda-beda, pokoknya berkisar 280 sampai 330-an kalau nggak salah, tergantung season ya, jadi rate-nya itu berubah-ubah. Nah, tapi kita dapat harga 150.000 satu malamnya, 152 kalau nggak salah. Kita book via Traveloka. Caranya gimana? Jadi setiap hari Jumat nih, udah berapa minggu ini Traveloka tuh suka ngadain flash sale dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Nah, di situ tuh banyak diskon-diskon hotel kayak gitu. Ada beberapa pilihan gitu di setiap kota. Nah, hotel ini itu termasuk yang di diskon. Nah, jadi room ini tuh termasuk yang di diskon pas ada Traveloka flash sale itu gitu. Jadi harganya cuma 150.000. Diskonnya itu tuh bisa sampai 50%-an ya enggak sih? Jadi macam-macam sih, ada pilihannya setiap hari Jumat jam 7 malam sampai 12 malam ya via Traveloka. Dan diskonnya itu bukan diskonnya, beli roomnya itu tuh bisa buat kapan aja, yang penting kamu belinya itu pas lagi flash sale kayak gitu. Nah, terus kita nyobain kamar ini nih, lantai 19 dan 20 apartemennya. Nah, jadi yang bikin kita tertarik buat nginep di sini itu karena waktu itu harganya cuman 150.000. Terus di sini tuh ada Skypool akses, jadi kita bisa renang juga di kolam renangnya Star Hotel itu yang lantai 30. Kan lumayan ya, view-nya bagus. Terus habis itu di sini tuh ada dapurnya. Nah, itu sih yang bikin kita tertarik buat nyoba di room ini gitu, buat nyoba booking di sini gitu. Kebetulan harganya jadi 150.000 aja. Nah, kemarin kan udah aku kasih lihat ya roomnya kayak gimana. Terus aku juga kemarin udah kasih tahu bakalan sebutin ya kekurangan sama kelebihannya dari kamar ini. Jadi ini aku udah bikin catatan apa aja plus minusnya di sini gitu. Mungkin kamu mau nyebutin. Oke, kita masuk ke kelebihannya dulu ya mungkin. Jadi plusnya dari ini ya Star Apartemen lantai 19 dan 20 ini tuh
murah. Jadi karena kita dapatnya pas lagi flash sale, harganya yaitu 150.000. Jadi kita dapat harga yang lumayan banget gitu ya, 150.000. Terus ada dapur sama alat makan gitu. Jadi lebihannya itu ada kompor, terus habis itu ada exhaust fan-nya juga, terus dikasih alat makan juga. Jadi dapat 2 set, ada mangkok, ada piring gede, ada yang kecil, ada sendok, garpu, ya pokoknya ada alat makannya. Terus untuk AC juga dingin gak sih? Menurutmu dingin nggak? Dingin ya, berarti berfungsi lah ya kan. Ada tuh kadang AC yang nggak jalan gitu ya, kayak cuman pajangan doang tapi ternyata dia nggak dingin. Ini AC-nya dingin. Terus dari kasur juga gede banget sih. Ini kayaknya buat 4 orang muat deh ya nggak sih? Ini tuh sebenarnya kayak 2 kasur yang dijadiin satu gitu loh, tapi spraynya tuh satu gitu, kayak gede. Ini mungkin ukurannya 200-an. Pokoknya kasur ini gede banget ya. Jadi buat 4 orangan ini tuh cukup. Terus storage-nya di kamar ini juga banyak. Jadi banyak banget kayak ruang buat simpan-simpan, laci, lemari. Terus yang di bagian kitchen set itu juga banyak banget. Jadi kalau bawa barang banyak tuh bisa ketata rapih ya, nggak terlalu kececeran gitu, bisa simpan-simpan muat banyak. Habis itu lighting untuk lampunya juga banyak, jadi kalau malam tuh nggak yang gelap atau serem gitu ya, lightingnya banyak. Terus habis itu stop kontak untuk cas, untuk charger gitu juga banyak, di kanan kiri bed ada, di dapur situ juga ada, di bagian meja rias juga ada, pokoknya banyak stop kontak. Terus habis itu kita dapat akses pool, jadi kalian bisa renang ya, bisa pakai kolam renangnya Star Hotel itu yang view-nya bagus banget itu. Jadi kita ada akses pool ke sana. Habis itu resepsionis juga 24 jam. Nah, menurut aku ini juga penting sih. Karena gini, sebelumnya aku udah pernah sih nginep di apartemen Star ini, tapi bukan di lantai 19 atau 20 ini. Kebetulan ini aku dapat di kamar lantai 20 ya, jadi itu 2 lantai gitu loh si apartemen ini. Itu tuh manajemennya itu beda-beda gitu, jadi mungkin di lantai 9 sama lantai 10 itu ada yang ngelola sendiri, terus di lantai 11, 12 itu ada yang ngelola sendiri kayak gitu. Nah kebetulan si yang lantai 19, 20 ini itu resepsionisnya tuh 24 jam, karena dulu aku pernah nginep di lantai sekian ya, yang beda pengelolanya sama unit yang ini. Itu tuh resepsionisnya nggak 24 jam. Jadi kalau kita check out itu kita self check out gitu, kayak cuma ninggalin kunci gitu loh. Nah menurut aku sih itu kurang enak ya, karena kita kalau butuh apa-apa tuh nggak ada yang standby gitu loh. Nah sedangkan di sini tuh resepsionisnya 24 jam. Jadi ada pilihan, pas kamu check in juga bisa deposit pakai uang ya 100.000, atau ninggalin ID card, nanti kalau pas pulang diambil. Jadi kayak di hotel biasanya gitu loh. Nah kalau yang dulu aku nginep itu tuh nggak ada resepsionisnya, jadi resepsionis tuh cuman ada jam berapa ya, jadi kamu harus deposit, terus pas pulang kamu self check out, habis itu nanti uangmu ditransfer kayak gitu. Nah menurut aku itu kurang efisien sih, jadi aku lebih suka yang resepsionisnya itu ya standby 24 jam kayak gitu. Terus udah sih, kelebihannya sih menurut aku itu dari kamar ini ya, dari unit ini yang aku book ini. Terus ada kekurangannya juga ya, bukan berarti ini tuh sempurna gitu, enggak, tetap ada minusnya. Ini mungkin ya sekarang minusnya tuh juga ada gitu, nggak cuman kelebihannya aja. Di sini tetap ada kekurangannya, dan kita bakalan jujur jelasin ya kekurangannya apa aja. Jadi nanti mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian sebelum kesini ya, atau mungkin yang ada niatan kesini. Nah ini kita jelasin kekurangannya juga ya, yang perlu kalian ketahui. Nih Kekurangannya itu pas kemarin kita datang kesini itu nggak dapet kayak alat makannya, kurang nggak sih? Ya, alat makannya itu kurang. Jadi itu gelasnya yang buat cangkirnya itu yang buat minum itu malah nggak ada. Terus sendok makannya itu juga kurang 1. Jadi itu kita harus turun gitu loh ke bawah ya, karena resepsionisnya kan di lantai 19. Jadi kita harus turun buat minta alat makan yang kurang itu.
Ya mungkin karena rame ya, kebetulan kan ini kita weekend malam minggu kemarin kita pas check in, jadi itu memang kebetulan kondisinya rame banget. Jadi mungkin ya agak kurang-kurang gitu kali ya dalam nyiapinnya, karena mungkin busy banget ya, kekurangannya di situ sih. Terus apa lagi nih? Iya, handuknya. Handuknya dapat sih 2. Terus yang buat keset juga ada, cuman handuknya itu warnanya itu udah nggak yang seputih itu gitu, ngerti kan maksudnya? Tapi tetap wangi kok. Iya, tapi wangi banget gitu. Cuman memang udah nggak yang putih banget gitu. Nah, jadi handuknya itu memang yang udah nggak putih banget kayak gitu, tapi dia wangi. Nah, bagi kalian yang mungkin merasa kurang nyaman kali ya sama kok handuknya bentuknya udah kayak gitu ya warnanya, mungkin kalian bisa bawa handuk sendiri dari rumah. Terus amenities ya, toiletries-nya itu yang di kamar mandi dapat sih. Kemarin ya udah aku tunjukin, ada dental kit kayak yang buat sikat gigi itu dapat. Tapi untuk sabun, shampoo itu tuh cuman dia dispenser sabun itu loh yang nempel di tembok. Jadi nggak dapat sabun atau sampo yang satuan kayak gitu. Jadi kita nggak tahu sih itu sabun apa sampo karena cuman ada satu doang gitu. Mungkin kalian bisa bawa sendiri aja kali ya buat amannya gitu, karena nggak disediain yang satu-satu kayak gitu. Terus air panas juga ya di kamar mandi. Itu tuh kemarin sih untungnya pas malam-malam kita habis renang itu air panasnya berfungsi buat yang di shower mandinya. Walaupun agak lama ya, tapi lumayan gitu, anget panas. Nah pas tadi pagi kita mandi itu air panasnya untuk yang shower mandi itu kurang sih, jadi kayak kurang panas gitu, masih cuman ya agak anget doang gitu. Tapi untuk yang di wastafel kamar mandi itu panas gitu, jadi sebenarnya ada, cuman ya mungkin nggak bisa diharapkan 100% sempurna gitulah. Terus habis itu saluran TV di sini cuman ada TV lokal doang ya, jadi nggak ada saluran internasional atau mungkin tambahan channel kayak gitu. Apa? Itu dari Trans 7. Jadi cuma TV lokal doang, cuma ada sekitar 14 channel TV lokal aja. Jadi bagi kalian yang mungkin staycation, senangnya nginep di hotel, mungkin buat nonton Fox Movies, Fox Drama, ya kayak gitu-gitu itu nggak ada gitu. Jadi di sini cuma ada TV lokal aja, dan itu juga nggak semua saluran jernih ya. Jadi ada yang ya blur, semut-semut kayak gitulah. Jadi nggak semuanya itu bagus gitu, tapi lumayan lah. Terus habis itu kekurangan lagi apa ya? Ini nih, cleanliness ya, kebersihan menurut kita kurang ya. Jadi ya nggak yang kotor banget gitu, nggak, tapi nggak yang bersih sampai yang super clean kinclong gitu, itu juga nggak. Terus bedsheet, oh iya aku udah bilang belum tadi, ini spraynya ini tuh juga ada noda, jadi ada stain. Nah, kayaknya ntar aku udah tunjukin kan ya di video. Jadi tuh ada stain gitu, ada noda, bukan darah sih, mungkin spidol, soalnya merahnya tuh merah pink kayak gitu, kayak cat gitu loh. Aku nggak tahu, mungkin make up atau mungkin apa, tapi kayaknya sih spidol. Dan itu bisa jadi minus ya, karena mungkin kalau yang jijik banget gitu pasti bakalan kurang nyaman kalau ada noda atau stain gitu di spray atau di bed cover kayak gini, di sheet. Ini di bed sheetnya sih, di spraynya gitu ketutupan, tapi sisanya yang lain sih bersih dan wangi juga. Untuk sarung bantal semuanya, selimut itu wangi, cuman ya itu ada noda gitu sih, sedikit kayak yang tadi aku tunjukin gitu. Dan itu mungkin noda spidol kayaknya sih. Jadi ya sebagai pertimbangan kalian aja, kalau kalian mungkin merasa jijik atau mungkin kan ada yang kurang nyaman banget gitu ngeliat kok ada stainnya gitu, nah silahkan dipertimbangkan lagi. Terus apa lagi nih? Oh iya, beberapa interior itu juga kayak ada yang kurang ya perawatannya, jadi kayak agak ngelupas ya gitulah. Jadi dari segi kebersihan sama perawatan itu menurut kita kurang sih. Tapi kalau dibilang yang worst atau buruk banget gitu juga enggak gitu, masih ya lumayan banget gitu. Apalagi harganya cuman 150 ya kita dapat.
Terus oh ya, ada catatan lagi, untuk telepon berfungsi jalan gitu, jadi bisa buat telepon dan kalau butuh apa-apa bisa gitu pakai telepon. Habis itu cookware-nya juga berfungsi semua ya, mulai dari kompor juga bisa dipakai, kompor listriknya, terus exhaust fan-nya juga jalan, coffee maker-nya juga oke. Jadi udah sih, kurang lebih kayak gitu ya. Plus sama minusnya mungkin kalian bisa pertimbangkan sendiri. Jangan lupa ya belinya itu pas lagi flash sale, kalau mau dapat harga 150-an ya, berkisar segitulah, kalau enggak 300-an. Jadi kesimpulannya menurut kita worth apa enggak, atau mungkin rekomend atau enggak. Kalau buat aku sih worth it atau lumayan rekomend, lumayan lah ya. Kalau dibilang yang super rekomend gitu juga enggak. Jadi it's okay, lumayan gitu, recommended kalau harganya 150. Kalau harganya ini 300 atau harga normal, iya I think no. Jadi enggak deh, aku mendingan ambil hotel sekalian ya. Maksudnya kalau di hotel itu kan kalian pasti dapat servis ya, misalnya mungkin begitu datang ada yang bantuin bawa barang, terus habis itu full service lah 24 jam gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi kalau ini harganya 300-an, mungkin mendingan aku afford hotel sekalian atau mungkin hotel lain yang emang bagus gitu dari segi ratingnya juga kayak gitu. Jadi ini rekomend kalau harganya 150 gitu. Kalau misalnya harga normal 300-an sih no. Aku mendingan cari hotel beneran aja gitu, maksudnya yang bener-bener ada servisnya ya. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi ya udah sih gitu aja. Ada yang mau tambahin mungkin? Rating kalau 1 sampai 10 kamu? Aku 8. Hah? Aku 8. 8. Aku ya oke lah 8. Kita bisa tidur nyenyak sih semalam, jadi ya otomatis berarti nggak berisik ya. Dari sebenarnya kalau dibilang kedap suara juga nggak terlalu, karena sebelah itu juga kedengeran ada suara kayak gitu tuh, kedengeran gitu kesini. Kayak kebetulan sebelah tuh kayaknya ada anak kecil, jadi suaranya kadang-kadang kedengeran gitu, tapi nggak yang seberisik itu, enggak gitu. Jadi ya oke lah 8 kalau harganya 150 gitu. Jadi buat kalian mungkin yang ada rencana buat staycation, atau mungkin mau escape, atau mungkin kalian mau cari suasana baru buat nugas, buat ngerjain kerjaan kantor gitu, kalau pas ini lagi harga murah atau kalian pas beli harga flash sale, ini lumayan lah recommended gitu. Mungkin bisa dicoba, apalagi ada akses kolam renangnya, jadi ada activity yang bisa kalian lakuin gitu, nggak cuman di kamar doang atau mungkin gimana. Jadi ada kegiatan gitu loh, ada kolam renang yang bisa dimanfaatin juga. Jadi segitu aja review dari kita ya tentang Star Apartment ini. Semoga bisa berguna buat kalian, atau mungkin buat bahan pertimbangan kalian sebelum kesini. Udah belum? Udah. Oke, see you next video. Bye bye.